Pemirsa, kasus dugaan penjualan Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan hingga kini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Penjual pulau juga menjalani pemeriksaan polisi. Senin kemarin penyidik dari Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menjadwalkan pemeriksaan terhadap penjual Pulau Lantigian. Kedua penjual ini bernama Kasman dan Samsu Alam. Pemeriksaan polisi adalah untuk meminta keterangan atas lahan di Pulau Lantigian yang dijualnya dan menggali siapa pembuat akte jual beli dan akte tanah di atas Pulau Lantigian. Sementara pembeli atas nama Asdianti yang menjadi pembeli lahan tersebut juga sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Asdianti diketahui merupakan seorang pengusaha asal Selayar yang memiliki suami berkewarganegaraan Jerman. Namun Asdianti tidak bisa hadir karena alasan masih pandemi COVID-19. Sementara salah satu saksi yang telah dimintai keterangannya adalah Kepala Dusun Jinato yang dalam keterangannya kepada polisi mengaku tidak menandatangani akte jual beli lahan tersebut. Saat ini kita telah memeriksa sebanyak 7 orang saksi dan bukti-bukti yang kita kumpulkan diantaranya adalah surat dari keterangan ahli dari Balai Taman Nasional Takabon Rate yang menunjukkan bahwa Pulau Lantigian merupakan masuk dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Takabon Rate dengan luas 5,8 hektar. Kemudian adanya petunjuk-petunjuk, yaitu adanya bukti penjualan dan juga kepemilikan dari penjual kepada pembeli yang diduga menjual Pulau Lantigian senilai 900 juta dengan DP 10 juta. Sementara itu polisi menyelidiki kasus dugaan jual beli Pulau Lantigian yang berada dalam Taman Nasional Takabone Rate, Sulawesi Selatan. Pulau berpasir putih tak berpenghuni ini dijual seorang warga Selayar dengan harga 900 juta rupiah. Seorang pembeli bernama Asdianti menjadi pembeli dan telah membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah. Kasus dugaan penjualan Pulau Lantigiang ini muncul setelah pihak Balai Taman Nasional Takabone Rate melapor ke polisi. Pulau ini memiliki luas 5,6 hektar dan merupakan zona perlindungan bahari. Pada tahun 2021, Pulau Lantigiang menjadi salah satu resor pengelolaan atau pengawasan dengan pertimbangan pulau rawan aktivitas destructive fishing dan jual beli pulau. Pulau Lantigiang ini juga tidak boleh ada kepemilikan dari masyarakat karena pengelolaan kawasan nasional merupakan otoritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Arsil Ihsan TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana pemeriksaan polisi hingga saat ini? Kita tanyakan ke Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar, Ibtu Syaifuddin. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pak, bisa dijelaskan kemarin sudah ada pemeriksaan terhadap pihak penjual. Bagaimana perkembangannya? Pada pihak penjual, kami akan melakukan pemanggilan ulang karena masih ada hal-hal yang perlu kita tanyakan. Terkait dengan yang pemeriksaan kemarin itu terhadap kepala desa sekarang, benar terjadi penjualan dengan panjat 10 juta dengan rencananya itu 900 juta. Apa yang ingin didalami lagi, Pak, untuk pemanggilan selanjutnya? Terkait dengan pemanggilan selanjutnya kepada SA ini adalah untuk mendalami terkait dengan proses kenapa sampai SA ini mengakui bahwa Pulau Lantigiang ini adalah milik daripada orang tuanya atau neneknya. Oke. Kemarin berapa orang yang diperiksa, Pak, total dari penyelidikan? Kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 11 orang. 11 orang ini bisa dijelaskan, Pak, peran masing-masing apa? Peran masing-masing itu banyak, ada yang selaku yang mengantar
pembuatan surat keterangan, ada yang selaku mengetik, ada yang selaku saksi memang pada saat penandatanganan surat keterangan itu. Ini mereka dari mana saja Pak? Apakah ada dari stakeholder juga yang kemudian ikut terlibat dalam dugaan penjualan pulau ini Pak? Tidak ada stakeholder yang ikut melakukan penjualan, hanya ada masyarakat sendiri di sana yang mengaku bahwa inilah adalah tanah milik neneknya. Ini mengaku karena milik neneknya ya Pak. Kalau dilihat ke belakang, apakah memang pelaku penjual ini memang punya sejarah tinggal di pulau itu, atau bagaimana sampai bisa mengaku bahwa pulau itu milik neneknya? Inilah yang mau dilami kembali terkait dengan keterangannya dia bahwa neneknya, karena kita juga masih banyak informasi-informasi yang kita mau rampungkan terkait dengan apakah benar neneknya atas nama siapa yang melahirkan anak ini, kemudian mengaku bahwa tanah atau pulau ini adalah miliknya. Oke. Pemeriksaan selanjutnya juga apakah akan dipanggil pihak pembeli Pak? Karena kan hari Senin kemarin belum datang ya untuk dipanggil. Rencana ini hari akan dilayangkan panggilan terhadap pembeli dan terhadap penjual. Oke. Untuk surat aktenya sendiri Pak, surat akte tanah dan lain-lain yang sudah ditandatangani ini, sudah ada pemeriksaan Pak, siapa saja yang menandatanganinya? Ada beberapa orang yang ikut menandatangani di situ, tapi hanya selaku saksi. Itu kami sudah melakukan pemeriksaan dan diakui benar bahwa SA lah yang menjual tanah tersebut. Oke. Nanti apakah ada ancaman hukuman kepada pihak SA atau juga yang terlibat dalam jual beli ini, Pak? Ini kita masih merekam pasal 266 dan pasal tentang konservasi daya alam hayati dan ekosistem. Pasal-pasal inilah yang kita mau terapkan kepada terlapor. Sekitar 5 hektar lebih Pak ya, 5,6 hektar ini rencananya memang digunakan untuk apa? Dibeli oleh pihak pembeli Asdianti nih Pak? Rencana awal yang disampaikan SA. Jadi rencana kedepannya dia itu adalah pengembangan pariwisata di Kepulauan Selayar, terkhusus kepada Kota Bunerate. Oke, akan dibangun apa di sana Pak? Apakah ada resort dan lain-lain rencananya? Resort dan tempat-tempat wisata. Dan tempat-tempat wisata Pak ya. Untuk pembayaran sendiri ini masih yang 10 juta kemarin atau sudah ada pembayaran lanjutan? Masih 10 juta. Itu tahapannya seperti apa Pak? Apakah ada penjadwalan pembayaran selanjutnya? Penjadwalannya itu ketika pengurusan surat-surat selesai baru dilakukan pembayaran semua. Apakah ada pihak lain lagi Pak nanti yang akan dipanggil, terutama stakeholder dalam hal ini yang mungkin juga tahu soal penjualan pulau ini Pak? Untuk sementara dulu ini kita mau panggil terhadap terlapor dengan saksi yang pembeli. Apakah ada orang-orang yang terlibat, nanti kita lihat ke depan. Baik, terima kasih Ibtu Syaifuddin, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar sudah bergabung bersama kami berkaitan dengan proses pemeriksaan pihak penjual dari Pulau Lantejiang di Kepulauan Seribu.